Shalom, selamat pagi Bapak Saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak kita yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kalau pada pagi hari ini Kau masih mempertemukan kami satu dengan yang lain Tuhan. Itu bukan karena kepedulian Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mulaikan ibadah ini Tuhan, kiranya Kau tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami mengundang setiap kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memenuhi setiap hati kami yang haus dan rindu akan Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau beracara di tengah-tengah kami Yesus. Kalau di antara kami ada yang mengalami sakit penyakit Tuhan, ada yang mengalami beban berat Tuhan, ada mengalami jalan buntu Tuhan, kami membawa mujizat daripada-Mu. Kami pulang membawa kesembuhan Tuhan. Kami pulang membawa kemenangan daripada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami imani kami telah membawa damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya Yesus, kami menyerahkan segala kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah penyelamat kami, Kaulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung, pelindung, menara kekuatan, nyala semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, sebab aku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita sama-sama katakan Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, Kaulah pelindung kami Tuhan, menara kekuatan, nyala semua yang bernafas. Amin. Mari kita sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa
bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya kau ku kasih. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Ku bersorak, hanya namamu yang layak kami puji. Yesus kami sembah, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, ku mau memujimu Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia, haleluya. Hanya Kau yang layak Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Besok kita akan nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, haleluya Yesus. Benar Tuhan, hanya namamu yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Kau yang layak terima segala pujian penyembahan kami Yesus. Sebenarnya kami akan memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, kiranya Kau bertata di atas setiap pujian penyembahan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini? Oh, bersuka citanya cuma sedikit ya. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini? Puji nama Tuhan, mari kita sambut pada bagian dengan penuh sukacita karena Tuhan kita telah lahir di dunia ini. Haleluya. Karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia membawa sukacita, baik damai sejahtera bagi setiap kita. Haleluya.
tak surga bergema. Lahir Raja mulia, Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Haleluya. Mari kita sama-sama pujikan nama Tuhan. Sebab Dia telah lahir untuk setiap kita. Amin. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Dari pulau dan benua, pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Mari kita sama-sama katakan Gloria, Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, Tuhan yang tak lelah bernyanyi, menyanyi juga. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Gloria, muliakan. Sekali lagi. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Coba dipersilakan duduk. Tiba saja kita menggunakan kembali persembahan kita yang pertama di amplop yang warna coklat. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami akan memberikan korban persembahan kami.
Ajar kami Tuhan supaya kami memberi yang terbaik untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami akan memberikan korban persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara, Yesus peliharaku. Saya katakan dengan iman, tak usah ku cemas, tak usah ku susah, Roh-Mu Tuhan. Amin. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, Dia memberkati. Sama-sama katakan, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sebab Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kita sama-sama imani lagu ini, sebab Tuhan kita menyertai.
Kami tidak pernah takut Tuhan, sebab Kau Allah kami yang maha besar, Allah yang selalu menyertai kami dulu, sekarang hingga selamanya Tuhan. Oh haleluya. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, oh El Shaddai. Kau Allah maha kuasa Tuhan. Amin. Allah maha kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai. Amin. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa, berkatnya melimpah. Sekali lagi dengan kesungguhan hati saya katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami umat-Mu berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Di tengah-tengah dunia ini kami mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang mengasihi kami umat-Mu dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Biarlah kami selalu berharap kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan sampai akhir. Saatnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati, teguhkan iman kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara. Yesus lahir, datang dalam dunia, itu memberikan pengharapan bagi kita semua. Mari saudara kita membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, sebelum kita mengenal Tuhan, yaitu Tuhan atau Allah yang kita kenal dalam Yesus, hidup kita itu
tanpa pengharapan, ya. Di luar Yesus juga tanpa Allah. Nah, Allah itu Allah yang transenden, ya, Allah yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran dan usaha manusia, kecuali Allah sendiri yang datang kepada manusia. Nah, Yesus datang ke dalam dunia ini kepada manusia, sehingga kekristenan itu, saudara, bukan manusia yang berusaha datang kepada Allah, tapi Allah yang datang pada manusia demi kasih-Nya. Bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Kita yang terhilang, yang tanpa Allah ini, dan Alkitab katakan no hope, tanpa pengharapan. Kita hidup dalam dunia ini, mulai lahir, belajar berjalan, kemudian bersekolah, ya, dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai bekerja, cari uang, kemudian berkeluarga, akhirnya menjadi tua. Kalau toh sudah tua, belum mati juga sakit-sakitan, ya. Nah, kemudian akhirnya kemana, ya? Kalau sudah bawa tongkat, ya, terus sudah didorong di kursi roda, wah sudah nggak lama ini, ya. Akhirnya kemana? Nah, inilah, saudara, kehidupan manusia yang dikatakan tanpa pengharapan tadi, ya. Ini sekalipun orang kaya, berkuasa, tidak ada yang bisa menghindarkan diri dari kefanaan hidup ini. Nah, saudara kenal orang-orang yang berkuasa di dunia, antara lain, ya, Raja Bhumibol, Raja Thailand, raja yang ternyata dia kekayaannya hanya di bawahnya Presiden Putin. Dia lebih kaya dari raja-raja Arab, dari Bill Gates dan sebagainya. Tetapi akhirnya meninggal dunia juga, ya. Meninggal, ya sudah selesai. Nah, saudara tahu nih, Ratu Elizabeth ini juga ratu yang terpanjang yang pernah menjadi ratu, yang pernah berkuasa, ya, di Inggris ini. Ini juga kaya raya. Mestinya orang begini tidak mati-mati, ya. Terus saja begitu. Akhirnya meninggal juga, ya. Dan ketika dia meninggal, biaya pemakaman Ratu Elizabeth itu mencapai 103 triliun. Wedan ini sudah pikir, saudara, ya. Nanti kalau saudara mati biayamu berapa, ya. Tapi ya sudah, berakhir. Nah, Alkitab katakan kalau manusia mati itu terus bagaimana? Yang dimaksud tanpa pengharapan tadi. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Jadi itu sudah menjadi ketetapan ilahi, ya. Manusia tidak bisa menghindar, dan manusia lahir ditetapkan suatu saat mati. Nah, kalau sudah mati, ceritanya belum selesai. Dan sesudah itu dihakimi. Gitu. Nah, kita menantikan Allah yang akan datang kedua kali nanti. Nah, semua orang akan mati lalu dihakimi. Kalau tidak percaya Yesus dan belum diselamatkan, hanya satu saja arahnya, ke neraka. Ya. Ada yang menggambarkannya neraka itu api, neraka begini, ya. Nah,
Ini saudara, orang masuk neraka itu menderita, kemudian disertai penyesalan. Dan itu kekal ya. Penyesalannya bagaimana? Aduh, tahu begini dulu aku bertobat gitu ya. Tahu masuk neraka begini aku percaya Yesus. Dulu ada orang yang bersaksi, ada orang yang beritakan Injil, aku menolak, enggak mau. Dulu ada orang yang ngajak aku ke gereja, aku enggak mau. Saudara Marilyn Monroe, sebelum dia mati, pendeta Billy Graham itu 3 kali datang kepadanya. Karena dulu itu jemaatnya. Ya, mulai sekolah minggu sampai dia menyanyi paduan suara di gereja. Dan pendeta Billy Graham berkata, kamu boleh terkenal, kamu boleh kaya raya, tapi kamu memerlukan Tuhan. Kamu perlu Yesus. Kalau tiba saatnya kamu tinggalkan dunia ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Oke? Marilyn Monroe berkata, bagaimana? Iya itu dulu Pak Pendeta. Saya masih belum tahu apa-apa. Saya masih gadis polos. Saya masih belum terkenal. Saya sekarang sudah terkenal. Saya sudah kaya raya. Bahkan saya lebih populer dari Bapak Pendeta. Saya enggak perlu Tuhan. 2 minggu kemudian dia meninggal dunia di kamar hotelnya, overdosis, dan dia meninggalkan satu catatan ya, yang menuliskan di situ, hidupku tidak bahagia. Nah, sudah jadi sebelum engkau mati, pastikan saudara sudah terima Tuhan dan sudah hidup dalam Tuhan dengan setia. Apapun persoalan hidupmu itu, aduh berapa lama sih saudara ya? Kalau miskin berapa lama sih? Kalau sakit berapa lama? Mati masuk neraka itu selama-lamanya. Sebabnya kalau saudara hidup sulit, hidup susah, hidup miskin di dunia, tapi sudah dalam Tuhan, bertahan. Ya, enggak lama, akhirnya masuk surga selama-lamanya. Tapi saudara juga boleh memilih lah, Tuhan kalau boleh ya hidup di dunia jangan miskin lah ya. Sekalipun nanti masuk surga. Nah, supaya Tuhan memberkati. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 menjelaskan pada kita, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi saudara, hidup dalam dosa, hidup tanpa Allah, tanpa pengharapan itu dikatakan suatu kematian, ya. Suatu hidup dalam kematian. Tetapi Yesus telah datang ke dalam dunia. Yesus itu bukan lahir saja, ya, lalu nggak ngapa-ngapain. Yesus lahir, kemudian dia mentaati kehendak Bapa untuk melaksanakan karya penebusan, karya penyelamatan melalui kematiannya di atas kayu salib untuk kita. Dan Yesus mati, Yesus bangkit. Kematian dan kebangkitan Yesus inilah yang kalau kita percaya kepada Yesus, itu memberikan kepada kita suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan bagaimana? Ya, untuk menerima
suatu bagian yang tak dapat binasa. Nah di dunia ini semuanya akan binasa. Yang tak dapat cemar, yang tak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi manusia. Bagi kamu yang percaya, ya. Nah, saudara, apa saja di dunia ini semuanya akan binasa. Makin lama makin tercemar, ya, makin merosot kualitasnya. Makin rusak. Dan kemudian layu. Ya. Bapak Suripno ini dulu waktu muda nggak begini, ya. Dulu Ibu Suripno sampai tergila-gila, ya. Ya, juga Ibu Simbolon itu di belakangnya itu, waduh dulu, sekarang udah 80 berapa Ibu? 81, ya. Ya sudahlah, Bunga sudah 81 tahun ya sudah layu, saudara, ya. Wah dulu cantik. Nah seperti itu. Ya, saya sendiri dulu waktu 18 tahun, 20 tahun begitu. Ya memang sudah beginilah, semuanya akan layu. Akhirnya binasa. Puji Tuhan. Ya, hanya ada dalam Yesus saja. Saudara ingat ini, jangan lupa ya. Kita punya kehidupan yang penuh pengharapan. Sesudah semuanya binasa, cemar, layu, kita akan menerima yang enggak binasa, yang tidak bisa cemar, yang enggak bisa layu, tersimpan di sorga bagi kita. Ya. Nah, puji Tuhan. Ada yang menggambarkan sorga itu seperti ini. Ya. Ini sudah disimpan di situ semua. Dan saya punya teman-teman sudah mendahului saya. Itu pendeta gembala di Blitar itu, pendeta Mancemaniku. Dia usia waktu ulang tahun 70 tahun. Jadi saya lebih tua dari dia. Istrinya sudah meninggal. Dia berkata sama saya kaget. Dia sudah tangannya sudah begini, ya. Sudah stroke 3 kali atau apa, ya. Ini apa? Doakan saya. Wis pas sehat, enggak. Aku mau kawin lagi. Duh. Setahun kemudian meninggal, ya. Nah, yang nomor 2 ini, Pendeta Nok Mande ini terbilang pendeta yang kaya di Surabaya, ya. Dia ketua sekolah tinggal kitab Batu dulu. Kemudian saya ditunjuk pimpinan menggantikannya, ya. Dia tidak ada tanda-tanda mau meninggal. Nah, pada bulan Desember tahun 2020, sesudah saya tanggal 25 November itu dinyatakan positif oleh Prodia, ya. Jadi tanggal 1 Desember itu saya masih menghadiri Natal hamba-hamba Tuhan, majelis daerah dan wilayah. Saya sudah bilang, saya sakit. Tapi Mas, ini sekretaris saya waktu itu bilang, ini sampean yang mesti khotbah loh, saya sakit, enggak bisa. Sudah 5 menit aja, enggak mau yang mau khotbah ini. Pada sakit semua, ya. Jadi saya sakit-sakit itu datang. Saya sudah pakai masker, suruh nyopot. Ya apa sih, iya kan. Jadi selesai acara itu 16 yang kena COVID. Ya mungkin ketularan saya, ya. Tapi yang kemudian meninggal Pendeta Nok Mande ini. Waduh Tuhan jangan sampai dia ketularan saya, ya. Tapi ya bisa jadi, ya. Tanggal
15 Desember dia telepon saya kalau sudah 1 minggu. Demam, panas, pusing, rasa hilang. Waduh, gejala-gejala COVID itu. No. Ke dokter kamu. Lalu dia masih minum obat-obat herbal begitu. Lalu dia terlambat. Ya, dia masih melayani ke Batam dalam keadaan sakit itu. Lalu tanggal 25 Desember dia khotbah di gerejanya, dia jatuh sudah. Waktu berdiri itu dia jatuh terkulai. Lalu khotbahnya dilanjutkan pengerjaannya ya. Lalu besoknya karena masih diurus segala macam administrasi, besoknya baru masuk ke rumah sakit. Sebetulnya sudah dinyatakan sembuh. Tapi tiba-tiba di wajahnya itu hitam-hitam semua dan dokter kemudian mengatakan bahwa dia sudah sembuh COVID-nya tetapi kena efeknya yaitu gagal ginjal. Ya, dokter sudah mau mencuci darah, dijadwalkan jam 10, cuci darah jam 8 meninggal dunia. Ini sahabat karib saya, saudara ya. Aduh, dia itu makan ketat, saudara. Waduh, tidak sembarangan makan ya. Kalau makan sama saya itu makannya dijaga ya. Nah, saya ini suapannya saya makan ya. Dia bilang ya bisa tambah-tambah 5 tahun Pak Haji. Dia mendahului saya saudara ya. Ini lagi Dr. Titus Asen di Semarang ini ya, gagah, kaya raya, pintar, cerdas orangnya, gara-gara COVID meninggal. Satu lagi saudara ya, sahabat saya yang cukup dekat dengan saya, almarhum pendeta Y.E. Awondatu ya. Saudara kalau lihat ini tua mana itu? Tua Awondatu atau tua saya? Saya lebih tua 1 hari dari Pak Awondatu. Saya 27 Agustus, beliau 28 ya. Jadi kalau 27 Agustus beliau SMS sama saya, selamat ulang tahun Kang Mas ya. 28-nya besoknya saya balas, selamat ulang tahun Dimas gitu ya. Seperti itu. Meninggal juga. Wah, dia ini orang kaya saudara ya. Nah, waktu COVID itu obat-obatnya habis. Obat jantung, obat penyakitnya macam-macam ya. Obatnya habis dan dia tidak bisa pergi ke Singapura. Minta dikirim juga tidak bisa. Di Indonesia nggak ada obat seperti itu. Lalu dia kena stroke, ya bawa ke rumah sakit, mati. Tapi saudara, manusia itu akhirnya akan meninggalkan dunia, entah sakit, entah kecelakaan, entah sambar petir, entah jatuh, entah apa. Dan di luar Tuhan kita itu tanpa Allah, tanpa pengharapan, mati kemudian dihakimi ke neraka kekal selama-lamanya. Nah, pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus. Bahkan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebetulnya kata penuh harapan itu bahasa Inggrisnya enggak ada ya. To give you a future and hope, gitu. Ya, memberikan kepadamu hari depan dan harapan. Ya, harapannya di dalam Tuhan tadi. Karena di luar Tuhan kita tidak punya harapan. Dan kalau kita punya harapan akan masa depan, itu juga sedikit banyak ditentukan dengan apa yang kita kerjakan sekarang.
Bright of tomorrow depends on what you do today. Ya. Oleh sebab itu bagaimana kita sekarang ini? Saudara, paling tidak mari pastikan bahwa engkau sudah percaya Tuhan, engkau sudah terima Tuhan, miliki pengharapan dalam Tuhan, dan tetap setia dalam Tuhan. Itu akan menentukan masa depan kita. Biasanya orang kan hanya memikirkan masa depannya, pekerjaannya, finansialnya, pasangan hidupnya. Itu semua adalah hal-hal yang akan binasa, yang akan cemar, yang akan layu. Tapi jangan lupa, saudara, bahwa kita mempunyai pengharapan yang melampaui segala pengharapan yang ada di dalam dunia yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya Petrus mengingatkan kepada kita, 1 Petrus 1:13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan ini letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi pengharapan itu sudah kita miliki dalam Tuhan sekarang, ya. Tapi penyataannya, ya, itu akan dinyatakan, pengharapan itu akan menjadi kenyataan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Nah, Petrus mengatakan itu, ya, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya ke sana, saudara. Haleluya. Kalau saudara letakkan pengharapan ke dunia itu salah alamat. Dunia ini kosong, ya. Dr. John Sung berkata, dunia ini seperti bawang. Seperti bawang bombay. Kalau di sana tidak ada bawang seperti di sini, bawang merah, bawang bombay. Kalau dikupas, ya, masih bawang lagi, dikupas lagi, dikupas terus nggak ada isinya, sampai lapisan terakhir nggak ada apa-apanya, ya, dan bahkan membuat mata pedes. Itu dunia ini menyebabkan air mata. Ya, Sadhu Sundar Singh mengatakan dunia ini lembah air mata. Siddhartha Gautama mengatakan dunia ini lembah penderitaan. Ya, banyak lagi. Ahli filsafat Schopenhauer mengatakan dunia ini seperti air laut, ya. Kalau diminum orang tidak berhenti haus, tidak bisa melepaskan dahaga, semakin diminum semakin haus. Nah, jadi saudara, baik yang muda maupun yang tua, ya, mari kita letakkan pengharapan kita itu sepenuhnya di dalam Tuhan. Kita dalam Yesus ini satu hal mungkin, ya, kita nggak punya hal yang nggak seberapa, tapi satu hal kita punya pengharapan yang pasti dalam Tuhan Yesus, ya, yang Tuhan akan nyatakan pada saat kedatangannya nanti. Dan kitab Roma pasal 5 ayat 2 mengatakan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, kata bermegah itu adalah rejoice sebenarnya, sukacita. Nah, jadi karena kita mempunyai pengharapan, pengharapan itu memberikan pada kita sukacita. Ada anak kecil, ya, yang naik kereta, ya. Kereta zaman dulu lain seperti kereta sekarang yang dinamakan bus, ya. Bus.
300 kilometer lebih. Dari Bandung, Jakarta itu hanya berapa itu? 35 menit atau berapa? Bus. Nah, dulu itu glek ya. Banyak apinya, jadi kalau naik kereta zaman dulu itu pakai bahan bakarnya itu batu bara ya. Wah itu apinya masuk ke dalam gerbong begitu, bajunya itu bisa lubang-lubang. Waktu turun kereta. Lama lagi. Panas, nggak ada AC-nya ya. Nah itu kereta ini penuh sesak. Banyak orang berkeringat, banyak orang sudah capek, tapi anak kecil yang anak ini tetap bersiul-siul sambil bernyanyi-nyanyi. Tidak punya capek. Lalu ditanya sama lu, kamu semua orang ini sudah kecapean, kamu kok tetap bernyanyi-nyanyi dengan riang gembira? Oh iya, sebab aku sudah ditunggu kakekku yang di terminal yang akan berjumpa dengan aku. Dan kakek berjanji akan bawakan ini, bawakan mainan, bawakan ini. Begitu. Kenapa anak ini bersuka cita? Sebab dia punya pengharapan sesuatu yang bukan hanya bertemu dengan kakeknya, tetapi juga ada sesuatu yang akan diberikan kakeknya kepadanya. Nah saudara, di dunia ini barangkali kita menderita, tetapi tidak lama sebentar kita akan ketemu Yesus dan Yesus akan memberikan sesuatu yang Tuhan janjikan. Kemuliaan kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Ya. Nah sukacita ini kata kara itu. Nah, sukacita yang membuat orang itu melompat. Orang itu bisa melupakan semuanya ya. Sudah tidak ingat hal-hal lain yang menyusahkan, menyedihkan. Karena mempunyai sesuatu yang membuat dia bersukacita. Ini adalah waktu di Pulau Lombok, ya, ada satu kepulauan apa begitu. Ini saya disuruh lompat oleh anak kecil di foto itu kok bisa bagus begini ya. Itu waktu itu masih ya terbilang tua, masih kuat melompat lah saudara ya. Mungkin kalau sekarang sudah tidak bisa saudara ya. Lah ibu gembalain daerah aja saudara. Melo air. Ya, jadi saudara milikilah pengharapan, milikilah sukacita. Ya katakan kiri kanan, milikilah pengharapan, milikilah sukacita. Ya. Haleluya. Mari kita membaca Mazmur 62 ayat 11. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Jadi boleh harta bertambah, cuma hati jangan melekat. Jangan mencintai harta itu. Kenapa? Mazmur 23 ayat 5, Amsal 23 ayat 5, kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi namanya harta itu tiba-tiba muncul sayapnya terus terbang gitu loh. Banyak orang ya yang kaya raya itu tiba-tiba hartanya lenyap dalam sekejap. Oleh sebab itu mari saudara ya. Harta boleh bertambah, puji Tuhan, haleluya ya. Silakan baik-baik saja. Tapi jaga hati kita supaya hati kita tetap cinta kepada Tuhan. Hati kita semakin melekat kepada Tuhan. Haleluya ya. Nah, kemudian pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita
yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi saudara, Yesus itu sudah masuk ke dalam sorga, itu dikatakan sebagai perintis. Perintis itu artinya orang yang pergi lebih dahulu, ya, kalau sudah sampai di tempatnya yaitu sorga itu, dia akan kembali kepada kita umatnya untuk menjemput kita. Dan akan membawa kita ke tempat yang Yesus sudah sampai. Kalau orang lain yang jemput tidak tahu ya. Hanya Yesus saja yang sudah sampai di sorga. Itu artinya perintis. Dia akan datang kembali kepada kita, menjemput kita, membawa ke tempat yang dia sudah masuk ke sana. Nah, kalau kita meletakkan dari seluruh pengharapan kita kepada Yesus yang seperti itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jangkar, sauh itu jangkar ya. Kalau suatu kapal berlabuh di pantai, kapal itu melemparkan jangkarnya. Ya, jangkarnya ini sudah diperhitungkan bobotnya sekian, diikat dengan tali yang kuat, jatuh sampai di dasar laut itu, dan di situ saudara, kapal itu kemudian yang di atas ini ya, diembus oleh angin, diempas oleh badai, gelombang juga ada di situ, tapi kapal itu akan ada tetap di tempatnya, tidak bergeser, tidak diambingkan, tidak terseret gelombang kemana. Ya, kenapa banyak orang terseret gelombang dunia ini, akhirnya tinggalkan Tuhan? Sebab jangkarnya tidak dilabuhkan, pengharapannya ini tidak dipegang, tidak dimiliki, tidak memiliki pengharapan, tidak meletakkan pengharapan seluruhnya kepada Tuhan. Satu lagi saudara, kalau kita memang benar-benar menaruh pengharapan ke masa depan, 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3, saudaraku yang kekasih, sekarang ini kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi saudara-saudara, ini adalah nasihat firman Tuhan bahwa kalau nanti pengharapan kita itu telah tiba, Yesus datang, kita akan menjadi sama seperti Tuhan. Ya, coba bayangkanlah nanti Bapak Ibu yang sudah layu-layu ini ya, kalau pulang bercermin ya, janji Tuhan kita akan menjadi sama seperti Yesus yang mulia, yang akan diubahkan, dan kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Sekarang ini kan hanya melalui firman Tuhan yang seperti cermin saja. Ya, cermin zaman dahulu itu bukan kayak cermin sekarang ya, tapi cermin dari tembaga. Ya, kalau dibuat bercermin itu tidak melihat wajah dengan jelas, sebenarnya kabur ya. Hanya kabur. Kita itu hanya kabur. Allah itu bagaimana, Yesus bagaimana. Cuma dijelaskan aja sedikit melalui firman Tuhan. Ya. Tetapi nanti kita akan melihat sebagaimana aslinya. Dalam keadaannya yang sebenarnya. Yesus yang sebenarnya. Dan kita akan masuk ke dalam sorga yang sebenarnya.
Dan oleh sebab itu kalau kita menaruh pengharapan seperti ini, ya jangan melekat kepada harta kalau harta bertambah. Letakkan seluruh pengharapanmu kepada pengharapan saat dinyatakan kedatangan Yesus kedua kalinya itu, dan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kata menyucikan diri itu memisahkan diri. Kemudian mengkhususkan diri bagi Allah. Mari saudara ya, di tengah dunia yang semakin bertambah-tambah dosa ini, jangan kita ikut ambil bagian di dalamnya ya, tapi kita semakin memisahkan diri. Mari kita mengkhususkan diri kita bagi Tuhan. Ya, karena Tuhan itu kudus adanya. Sebab kita hidup makin kudus, makin berkenan kepada Tuhan. Dan ini adalah yang terakhir. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, semuanya sia-sia. Tidak ada pengharapan. Tapi hanya dalam Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya tidak sia-sia. Makanya saudara, di samping kita meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan, mari kita menjaga hati kita, ya, supaya kita mengkhususkan hidup kita yang semakin disucikan untuk Tuhan. Dan sementara itu mari kita manfaatkan. Ya, kita gunakan hidup kita ini. Apa segala talenta, potensi, kesanggupan, kemampuan untuk ambil bagian dalam melayani Tuhan. Dan sehingga kita menjadi jemaat yang aktif, bukan jemaat yang pasif. Layani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara, kita menyanyikan satu pujian, Tuhan hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Tuhan hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian. Di dalam kelemahanku kuasamu jadi sempurna. Kuasamu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Mari kita angkat tangan kita untuk melakukan perkara yang besar di dalam hidupku. Tuhan ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Tuhan ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar di dalam hidupku. Tuhan ku berkuasa untuk memberikan pengharapan besar, pengharapan besar di dalam hidupku.
Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu. Materaikan dalam setiap hati kami, supaya hidup dalam dunia ini. Setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan, lepas apa yang kami miliki dalam dunia ini. Tapi satu hal, kami memiliki Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami mempunyai hidup yang penuh dengan pengharapan untuk menerima sesuatu yang tersimpan di sorga, yang tidak akan binasa, yang tidak akan cemar, dan yang tidak akan layu, kekal selama-lamanya. Olehnya biarlah kami bersuka cita Tuhan. Haleluya. Hati kami semakin melekat kepada Tuhan. Kami semakin hidup dalam kekudusan-Mu. Kami semakin melayani Tuhan dan setia sampai akhir. Tuhan memberkati, menolong kami semua. Kami sudah dengar firman Tuhan dan sebentar kami akan memberi persembahan. Balas berkat berlimpah kepada umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan memberikan persembahan, ya, firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 7, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Jadi mari saudara kita menabur melalui persembahan kita, dan Tuhan akan memberkati sesuai dengan taburan kita, ya. Puji Tuhan. Apa yang kita tabur pasti saudara akan tuai. Puji Tuhan. Nah saudara jangan lupa amplop sukarelanya di mana? Amplop sukarela, mari saudara dipegang. Amplop sukarela ini terakhir saudara ya. Mari ya. Sebentar kamu mati juga enggak tahu ya. Ini jadikan ini. Apa Ibu? Hah? Lah iya untuk Natal. Untuk Natal ini terakhir saudara. Puji Tuhan ya. Mari kita sukseskan bersama Natal kita, beri persembahan yang terbaik dari berkat Tuhan yang ada pada saudara. Tuhan memberkati ya. Sesuai taburanmu, engkau akan menuai apa yang kau taburkan. Mari kita naikkan pujian. Apa? Mari musik silakan, pilih lagu ya. Nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sabar rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
Aku diberkati, aku dilimpahi. Mari kita berdiri. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sudah terlanjur berdiri, mari kita lihat video Natal dalam waktu beberapa detik ini. Ya. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Mari bertemu dengannya. Apa sih? Piccolo mio, piccolo. Sudah begitu toh. Saudara, hari Selasa masih ada kelompok sel libur ya, juga wanita libur. Semua libur saudara ya, waduh senang nyaman kalau libur semua ini ya. Sampai nanti hari Minggu, jangan lupa kita mengadakan Natal kita bersama-sama di hotel apa? Di Aria Hotel, itu di MOG. Jam berapa? Jam 5 sore. Jadi Minggu paginya tidak ada ibadah di sini, semua kumpul di Hotel Aria MOG. Jam berapa? Jam 5 sore. Jangan ketinggalan. Dan hari Seninnya baru kita ibadah Natal sekali lagi di gereja ini sebanyak 5 kali. Jam berapa? Jam 7, jam 9, jam 11, 5 sore dan terakhir jam 7 malam. Sungguh mahal batu permata dicari orang sejak dahulu kala. Marilah setiap hati kita penuh cinta kepada Yesus yang mulia. Ya. Tuhan memberkati. Karena hujan tanah basah ditanami mangga. Sampai di sini kita berpisah. Minggu depan kita berjumpa pula ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong ibadah Natal kami GPD Gloria pada hari Minggu depan. Oh Tuhan, semua persiapan dana segalanya Tuhan cukupkan semua, Tuhan campur tangan, Tuhan mampukan jemaat-Mu panitia semuanya. Acara Natal berjalan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan semuanya bersuka cita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saudaraku sekalian, pulanglah ke rumah masing-masing dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Saat ini sampai Maranatha, pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, sungguh terima kasih. Tuhan memberkati.